Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat meskipun kita belajar di rumah. Baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang kerajinan tekstil. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa memahami fungsi dan prinsip dari kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Apa itu kerajinan tekstil? Kerajinan tekstil merupakan karya seni atau kerajinan yang dibuat serta memakai tekstil sebagai bahan utama. Fungsi kerajinan tekstil. Yang pertama, fungsi penghias, contohnya hiasan dinding. Yang kedua, fungsi benda pakai, contohnya tas motif batik. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi kelengkapan ritual, contohnya seperti tenun ulos. Dan yang keempat, fungsi simbolik, contohnya yaitu tenun sinden lio. Nah, selanjutnya kalian harus mengetahui perbedaan kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Perhatikan gambar tersebut. Di situ ada gelas A, B, dan C, di mana gelas A yaitu sebagai fungsi benda pakai, yang artinya gelas yang dominan fungsi pakai dapat digunakan sebagai wadah minum air. Sedangkan yang gelas B, gelas dengan tambahan unsur ornamen, tetap masih dapat digunakan sebagai wadah air minum. Nah, gelas yang C sebagai fungsi penghias, artinya gelas yang serat dengan unsur estetik tidak dapat digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai sebagai berikut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Setiap permukaan bumi memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu sama lainnya. Contohnya laut. Sumber daya alam yang dihasilkan laut berupa bebatuan, cangkang, kerang, sisi ikan, tulang ikan, dan tumbuhan laut. Sedangkan darat memiliki kekayaan alam, diantaranya ada kayu, logam, bebatuan, tanah liat, tumbuhan serat, dan masih banyak lagi. Nah, untuk membuat kerajinan dibutuhkan alat sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Contohnya seperti ada canting untuk membatik dan alat tenun ATBM atau alat tenun bukan mesin untuk teknik tenun pada serat. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu keterampilan tangan. Keterampilan tangan adalah kemampuan untuk menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan oleh tangan dan memiliki fungsi keindahan sehingga memiliki nilai jual. Nah, ini merupakan beberapa keterampilan tangan. Contohnya ada mencanting merupakan unsur keterampilan dalam membatik dan menenun merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestri. Selanjutnya yaitu unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi yaitu sebagai produk hias, baik bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Adapun unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Nah, di sini ada contoh dari produk 3 dimensi dan produk 2 dimensi. Unsur yang terakhir yaitu unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Nah, di sini ada beberapa contoh dari unsur hiasan, seperti ragam hias permukaan pada kain teknik sulam. Yang kedua ada ragam hias struktur teknik rajut. Dan yang ketiga ada contoh ragam hias permukaan pada kain batik Medan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.